Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad silam telah memberikan penilaian, penghargaan berdasarkan tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada kita bagaimana keutamaan daripada salat subuh berjamaah di masjid seperti hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dusana Abu Sadonyo yang telah melaksanakannya hari ini. Sebuah hadis yang sahih disampaikan Rasulullah, fa inna askala salati 'alal munafiqina salatal isya wa salatal fajr. Sungguh salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Salat. Kemudian disampaikan lagi, kalau saja mereka itu tahu bagaimana keutamaan daripada salat subuh itu, niscaya dia akan mendatangi masjid itu meskipun dalam keadaan merangkak. Kita sering menyaksikan di media sosial, ada orang dengan yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dia berjuang habis-habisan untuk mencapai salat berjamaah di masjid itu, di subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itulah yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang kurang saja anggota fisiknya, maka mereka akan mendatangi masjid itu meskipun dalam keadaan bersusah payah seperti itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa Rasulullah ingin memberikan ketika subuh itu salat diberikan kepada yang lain diimamkan, lalu Rasulullah akan mendatangi perkampungan-perkampungan, akan Rasulullah akan memeriksa rumah-rumah pada mereka laki-laki terutama yang tidak datang ke masjid. Bahkan Rasulullah ingin membakar rumah-rumah mereka itu. Kita mengetahui bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling sayang dengan umatnya. Rasulullah adalah manusia yang paling santun dengan umatnya. Tetapi ketika ada laki-laki terutama yang tidak hadir di masjid di waktu subuh, maka Rasulullah marah. Maka disampaikan seolah-olah Rasulullah ingin membakar rumah mereka yang tidak hadir di masjid. Andai saja saudara-saudara kita tahu semuanya, andai saja kaum muslimin yang 90% dari Sabang sampai Merauke itu mengetahui pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui mulut mulia Rasulullah SAW tentang keutamaan salat subuh itu, pastilah jamaah subuh kita di seluruh masjid akan terjadi seperti di Masjid Tabligiyah ini, di Karegeh ini. Dan kita doakan dari Sabang sampai Merauke mereka memenuhi panggilan Rasulullah itu. Lebih lanjut dalam hadis yang lain disampaikan juga, lan yalijanna ahadan qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka mereka yang salat subuh itu, yang salat berjamaah di masjid sebelum matahari terbit itu, dan juga sebelum salat asar. Jadi salat subuh berjamaah di masjid itu adalah merupakan tamengnya daripada api neraka. Jadi luar biasa. Saya yakin kalau semua hadis-hadis, semua semangat-semangat yang disampaikan Rasulullah, ganjaran-ganjaran yang Allah berikan, saya yakin seluruh masjid kita akan terjadi seperti di Karegeh ini. Tidak hanya ketika ada tabligh akbar, bahkan akan terjadi setiap hari dan sepanjang masa setiap waktu itu. Amin. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan bahwa Allah memberikan juga jaminan bahwa subuh berjamaah di masjid itu merupakan itu adalah kuncinya daripada pintu surga. Allah menjamin kepada mereka yang salat subuh berjamaah di masjid itu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat pada dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar, maka dia akan dijamin oleh Allah dengan surganya Allah. Jadi memang luar biasa dahsyatnya subuh itu. Makanya Rasul mengatakan kalau mereka tahu keutamaan daripada salat subuh berjamaah itu, maka dia pasti akan mendatangi masjid itu meskipun dalam keadaan merangkak.
Begitu pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa wa man shalla subha fil jama'ati fa ka'annama shalla laila kullah. Ini juga hadis yang luar biasa. Bagaimana ganjaran Allah kepada kita. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid itu seolah-olah dia salat semalam penuh. Berapapun hebatnya kita, perkasanya kita, kuatnya kita, mudanya kita kepada yang masih muda misalkan, tidak akan ada yang akan sanggup di antara kita salat sunat semalam penuh. Boleh jadi salat sunat semalam penuh itu bisa 300-400 rakaat. Siapa yang akan sanggup? Tetapi Allah melalui Rasulnya menyampaikan bahwa kepada mereka yang salat subuh berjamaah di masjid itu Allah memberikan pahala ganjarannya seperti salat sunat semalam penuh. Jadi sangat luar biasa. Oleh sebab itulah kita tularkan terus kepada saudara-saudara kita agar semua masjid-masjid di lingkungan kita dimanapun kita berada dipenuhi oleh kaum muslimin. Begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan kepada kita, Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba Bapak dan Ibu dosa anak saudaranya bayangkan, hanya 2 rakaat, bukan karena banyak bilangannya, 2 rakaat dilakukan sebelum subuh sebagai sunat fajar, tetapi Allah memberikan ganjaran kepada kita lebih baik daripada dunia dan isinya. Sementara semua orang jungkir balik memenuhi kehidupan, tidak bisa mengejar dunia yang besar itu. Kita hanya dapat penggalan kecil daripada dunia. Tetapi kepada kita kaum muslimin Allah memberikan yang luar biasa. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lain kepada kita, kepada kaum muslimin yang berjalan dari rumahnya menuju masjid dalam kegelapan malam, maka Allah nanti di akhirat akan menjadikan kepada dia cahaya. Ketika di akhirat itu sudah tidak ada cahaya, semua cahaya dimatikan, namanya adalah akhirat gelap gulita. Tapi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjaga salat subuhnya menuju masjid di pagi hari itu dengan berjalan kaki, berkendaraan, ataupun dengan apapun caranya kita mencapainya, Allah akan mencatat, akan memberikan imbalan kepada kita sebagai cahaya di akhirat. Ketika cahaya sudah tidak ada, gelap gulita, tetapi itu hanya akan diperoleh kepada mereka yang memang berjalan menuju masjid itu, berkendaraan, sembahyang subuh berjamaah di masjid itu. Meskipun mungkin ada orang yang di sebelah kita di akhirat nanti, dia tidak akan bisa mendapatkan cahaya dari kita tanpa peribadatan, tanpa ketakwaan yang mereka lakukan itu. Inilah merupakan menurut saya yang memberikan semangat, dan banyak lagi hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, termasuk juga di dalam surah Al-Isra ayat 78 bagaimana keutamaan dan kemuliaannya salat subuh berjamaah di masjid itu. Rasul juga mendoakan, Allahumma barik ummati fi bukuri, ya Allah berkatilah umatku di waktu pagi. Rasulullah yang paling mulia, yang paling kita cintai, dia juga mencintai kepada umat yang luar biasa. Dia mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir hari ini di masjid supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah. Makanya tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak hadir di masjid berjamaah di waktu subuh itu. Jadi sangat luar biasa, puluhan lagi hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita bahwa memang kaum muslimin itu memang harus memulai kehidupannya itu di waktu subuh itu.